Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan menceritakan alur cerita film yang bergenre action mystery. Dirilis pada 9 Februari 2022 tahun ini guys. Dead on the Nile menceritakan sebuah detektif yang memiliki pengetahuan pemecah masalah yang hebat dan memiliki insting kepekaan yang amat begitu tinggi. Pada film ini, detektif tersebut mengalami kasus pembunuhan seorang wanita hartawan yang amat begitu kaya, yang dibunuh secara misterius di atas kapal saat mereka liburan bersama. Kayaknya seru nih. Akankah detektif tersebut dapat memecahkan masalah yang ditanganinya? Atau malah sebaliknya? Stay terus dan seperti biasa sebelum kita bahas alur ceritanya, bagi yang belum subscribe channel ini untuk di-subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Dan Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi perang. Pada saat itu, atasan memerintah kapten menyerang perbatasan di jembatan 2-3 jam yang akan datang. L'ordre est de prendre le pont. Namun, salah satu di antara mereka yang bernama Poirot menyeletuk untuk menyerang lebih awal, melihat beberapa petunjuk alam yang menunjukkan datangnya kabut. Dan itu berguna bagi mereka menyergap secara diam-diam, dan serangan pun dilakukan. Nous aurons gagné peut-être 200 mètres de terrain à découvert. Il nous signale que les conditions sont idéales. Perlahan mereka merambat mendekati perbatasan, menyusuri lebatnya kabut-kabut tebal di sekeliling mereka. Pada saat yang tepat, mereka menyerang lawan mereka yang tidak menyadari keberadaan mereka. Pada akhirnya, dengan sekejap mereka dapat memenangkan perang tersebut. Dan film Dead on the Nile pun dimulai. Vous aviez raison! Vous avez l'esprit bien trop aiguisé pour un fermier, Poirot! Scene berpindah pada satu pesta yang mewah. Kemudian, datanglah seseorang yang masyhur di sana karena ia adalah seorang detektif yang dapat menyelesaikan kasus di Mesir. Ia bernama Poirot. Pria pada awal film tadi guys. Pada saat itu, Poirot ditugaskan oleh pengusaha kaya untuk selalu mengikuti anaknya, kemanapun dan kapanpun. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan sepasang kekasih yang sedang berdansa. Ia bernama Jackie dan Simon Doyle. Kemudian, datanglah sosok wanita hartawan yang kita maksud. Ia bernama Lynette. Lynette menemani Jackie dan Jackie memberitahunya bahwa ia sudah bertunangan. Ia akan menikah dalam waktu dekat ini. It's love. You got it so bad. Be careful. Tak lama dari itu, datanglah Simon memperkenalkan diri dan Jackie menyuruh Simon untuk mengajak Lynette berdansa. Mereka pun berdansa dengan sangat begitu eloknya. Rupanya, semua kejadian tersebut Poirot memantaunya dengan amat teliti dari awal hingga perdansaan Lynette dengan Simon. Scene beralih di Mesir. 6 minggu kemudian, pada saat itu Poirot sedang bersantai di depan indahnya bangunan bersejarah yang begitu agung, yaitu piramida. Namun, saat ia akan menikmati camilannya, tiba-tiba pemandangannya terganggu dengan seseorang yang sedang bermain layangan. Dan itu membuat Poirot marah. Defiling one of the wonders of the world! Poirot menghampiri orang tersebut dengan maksud ingin memarahinya. Namun siapa sangka, orang yang bermain layangan adalah sahabatnya yang bernama Butch. Mereka pun melepas rindu dan mengobrol santuy. Ternyata, mereka semua sedang menghadiri acara pernikahan seseorang. Mungkin si Jackie ya. Soalnya kan dia bilang akan menikah pada waktu dekat ini. Oke, lanjut.
Scene beralih pada suatu hotel mewah di Mesir yang merupakan tempat resepsi acaranya. Persiapan pun dilakukan sampai acara pernikahan pun dimulai. Ternyata yang menikah bukanlah Jackie dan Simon, melainkan Lynette dan Simon. Pagar makan tanaman nih guys. Ah, love. It is not safe. Oh, clearly I caught only the first act. Di sana, acara pernikahan berjalan dengan begitu tenang dan hikmat. Juga tak luput dari pantauan Poirot sebagai orang penjaga Lynette. Kemudian, datanglah seseorang yang membuat keadaan menjadi tegang. Siapakah dia? Ya, ia adalah Jackie yang terbang dari London tanpa diundang menuju Mesir. Kejadian tersebut juga tak lepas dari pantauan Poirot. So, how's Lynette? Alas, Act 3. Kemudian, scene berpindah pada suatu pasar di sana. Lynette dan Simon menemui Poirot untuk mengadu tentang kenyamanannya tidak maksimal karena ia selalu didatangi oleh Jackie kemanapun. Seolah Jackie tahu posisi Lynette dan Simon. Lynette meminta agar Poirot mempertimbangkan itu. There is no case for me to accept she has committed no crime. Now, maybe she hasn't committed a crime yet, but I know Jackie. She will. Do think about it. Pada saat itu juga, Poirot langsung menemui Jackie. Poirot mencoba bertanya pada Jackie dengan pertanyaan yang biasa tentang hubungannya dengan Simon. Namun di sini, Jackie hanya mengungkapkan bahwa ia hanya mau berada di dekat Simon. Dan Jackie mengungkapkan bahwa ia mencintai Simon dan Simon mencintainya juga sampai mati. Dan Jackie yakin cinta mereka kuat dan tidak akan hilang begitu saja. Jika ia harus mati karena mencintai Simon, ia tidak akan mati sendirian. Karena ia membawa pistol kaliber 22 dan hanya butuh satu peluru untuk menuntaskan rasa sakit hati. Love that fierce doesn't vanish. Simon loves me. If it stops to rest, we die. And I won't die alone. It's practically a toy. It's a 22, maybe to fix a broken heart. Melihat hal tersebut, Poirot menudahi perbincangannya dengan Jackie dan mendatangi Lynette yang sedang bersama dengan Simon. Poirot menceritakan apa yang ia ketahui tadi saat bertemu Jackie, dan Poirot menyarankan agar Lynette dan Simon pulang ke rumah Lynette dan menutup gerbang. Di rumah Lynette sangat aman karena dijaga oleh penjaga dengan ketat. Do it now. Build your nest, begin your lives together. Pada keesokan harinya, Simon tiba-tiba membuat kejutan para tamu undangan dengan menyewa kapal besar sebagai tempat yang aman untuk Lynette dan tamu-tamunya dari incaran Jackie. Kapal tersebut menuju destinasi wisata yang amat begitu indah. Mereka pun berangkat dengan ceria. Dalam perjalanan di atas kapal, Lynette menemui Poirot lagi guna mengungkapkan kekhawatirannya. Ia merasa tidak aman dengan sekitarnya. Karena ia tahu sekitarnya mendekatinya karena Lynette memiliki harta. Dalam kata lain, sekitarnya hanya memanfaatkan harta Lynette. Poirot pun mengiyakan permintaan Lynette. But you are among friends. When you have money, I don't feel safe with any of them. I hoped you might watch for us. Mendengar hal tadi, Poirot bergerak sedikit demi sedikit dengan memperhatikan sekitarnya. Namun, hanya untuk bahan pendekatannya saja agar ia mengetahui sekitar Lynette seperti apa. Poirot memperhatikan sepupu Lynette yang secara tidak langsung memiliki dendam keluarga pada Lynette. Singkat cerita, kapal pesiar tersebut sampai di tujuannya yaitu destinasi wisata kuil Abu Simbel Mesir kuno. Lynette meminta agar semua orang bersiap untuk turun. Namun, Ibu Boch, si pelukis, kehilangan cat merahnya. Hal tersebut membuatnya tidak dapat menggambar kuil Abu Simbel. Kemudian, mereka turun dengan menggunakan perahu yang disiapkan menuju darat. Ramesses II, married to Nefertari, first and favorite. Sesampainya di sana, mereka berpencar semua untuk masing-masing menikmati keindahan kuil dari berbagai sisi. Tidak dengan Poirot yang terus memantau Lynette secara diam-diam. Namun tanpa disangka, saat Lynette dan Simon sedang menikmati keindahan kuil dari luar, tiba-tiba ada batu kuil yang jatuh hampir mengenai mereka.
Namun, beruntungnya mereka segera menghindar. Kemudian, Poirot menangkap bahwa ada seorang pekerja di atas sana. There is a balcony above the cliff. Our workouts platform. Karena takut terjadi apa-apa, mereka bergegas kembali ke kapal pesiar. Setibanya mereka di sana, mereka dikagetkan dengan wanita yang berada di luar kapal. Ya, itu adalah Jackie. Entah ilmu hitam dari mana mengapa ia tiba-tiba di sana dan mengapa bisa memilih tiket kapal pesiar tersebut. Small world. Hal tersebut membuat Lynette menjadi marah. Melihat hal tersebut, Poirot merasa ada yang tidak beres. Pada malam harinya, makan malam bersama dimulai. Terlihat juga di sana ada Jackie yang duduk sendirian. Setelah makan malam selesai, Lynette mengatakan pada Simon bahwa ia akan tidur dan telah meminta obat tidur pada dokter pribadinya agar istirahatnya maksimal. Lynette pun berangkat menuju kamarnya. I wanted you to know you won't have to look out for us any longer. Normally take l'alcool. Thank you. La reine Lynette. Di ruang makan, Simon mengumpat pada Jackie mengapa ia selalu mengganggu hidupnya. Di sana juga ada teman Lynette dan teman Poirot yaitu Butch. Mereka mencegah Simon agar menghentikan ocehannya kepada Jackie yang membuat suasana menjadi keruh. Sampai di mana Jackie sudah tidak tahan, Jackie mengambil pistolnya dan menembak Simon. Setelah itu, Jackie merasa menyesal sehingga berusaha mengakhiri hidupnya. Namun dapat dicegah oleh orang-orang yang ada di sana. Cinta bawa luka dong guys. Meminta pertolongan dokter, meninggalkan Simon yang tertembak, dan Jackie dibawa untuk disuntik obat tidur agar dia tenang. Setelah berhasil membangunkan dokter, Butch dan dokter menuju Simon di ruang makan. Ternyata, luka tembak tersebut mengakibatkan retaknya tulang di lutut Simon. Suasana malam itu pun dapat terkendali lagi dengan damai. Pagi itu adalah suasana duka yang menyertai seluruh awak kapal. Karena saat asisten pribadi Lynette ingin membangunkan Lynette, ia terkejut karena kaget melihat Lynette sudah tewas tertembak di pelipis kepalanya. Kemudian, dengan situasi yang menyedihkan, Simon meminta pada Poirot untuk menyelidiki kasus kematian Lynette, istri tercintanya. Yang mana Poirot langsung mengecek si Jackie. Namun, si perawat mengaku bahwa si Jackie bersamanya selama semalam dengan kondisi tertidur. Karena ia sudah menyuntikkan obat tidur. Akibatnya, situasi semakin menjadi keruh dan mencekam. Disinilah Poirot beraksi, menggunakan beberapa metode detektifnya. The mysterious case of the vanishing pistol, and then presumably uses it to commit the murder of Lynette Doyle. The moments between you bringing Mr. Doyle to the doctor and your return. Look, tell the captain to dredge the river around the ship. Satu demi satu Poirot datangi untuk diinterogasi. Dengan menyelaraskan apa yang sudah ia ketahui jauh hari sebelum kematian Lynette. Dari sepupu Lynette yang ternyata memiliki dendam keluarga kepada Lynette. Dan ia mencoba melakukan kecelakaan pada Lynette sesaat di kuil tadi. Namun sepupu Lynette mengelak. Dan jika ia ingin membunuh Lynette dengan pistol, ia pasti memakai pistolnya. 45. Tak lama dari itu, awak kapal menemukan sesuatu, yaitu sesosok mayat yang ternyata adalah pelayan pribadi Lynette yang mati terbunuh dengan goresan luka sayat pisau bedah. Besar kemungkinan si perawat tahu pembunuh Lynette siapa, maka ia segera dibunuh. Tambah rumit nih guys. It's horrible. Who could do such a thing? You must have some theory, Monsieur Poirot. The interview to conduct. Kemudian, Poirot menginterogasi terduga terakhir yaitu Butch. Poirot menginterogasinya bersama dengan Simon. Dengan skill detektifnya, Poirot menemukan bukti bahwa
Butch mencuri kalung berharga Lynette dan Butch tahu siapa pembunuh pelayan pribadi Lynette yang merupakan saksi kematian Lynette. Setelah didesak untuk mengakui siapa pembunuhnya, tiba-tiba datang sosok misterius berjubah di balik dinding yang menembakkan senjata kepada Butch tepat di lehernya, yang membuat Butch tewas seketika. People will do for love. Tanpa basa-basi, Poirot mengejar orang misterius itu. Namun, orang tersebut tetap melakukan perlawanan kepada Poirot, sehingga Poirot kehilangan jejaknya. Dan situasi semakin merumitkan. Setelah kematian Lynette, terbunuhnya pelayan pribadi, dan tertembaknya sahabat Poirot. Kejadian tersebut membuat Poirot marah dan akan segera mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Have failed. I did fail. Lynette Doyle, Louise Bourget, book. Fail him now. Poirot mengumpulkan dan mengunci semua tamu di satu ruangan. Dengan pistol di tangannya, Poirot menceritakan rangkaian yang sudah ia selidiki dan mendapatkan nama Simon Dodge atau suami Lynette sendiri. The murderer is here. And will stay here. Hal tersebut membuat semua orang tercengang bahwa suami Lynette dengan sengaja membunuh Lynette. Who would want to kill her? Her husband. We do not know for certain is when he was shot or what he did in the moments after. Because Madame Doyle wore blood red nail polish on Madame Book's paint. So to be safe, he puts me to sleep. Slaps a blood-soaked handkerchief to his leg. But moments alone, moments are all he needs. He picked wife's cabin. And he shoots her. Returns here to retrieve the scar one more time and... Ia dengan sengaja membunuh pelayan pribadi Lynette karena ia adalah saksi kematian Lynette. Dan soal kematian Butch, ia ditembak oleh Jackie karena Butch mengetahui pembunuhan pelayan pribadi Lynette yang dilakukan oleh Jackie. And I believe by the mastermind behind this entire... His lover once, his lover still. Jacqueline de Belfort. Kapal yang mereka sewa adalah ulah Simon yang mengaturnya bersama Jackie. Kemudian, Jackie mengeluarkan pistolnya dan memeluk Simon serta menembakkan peluru kepada tubuh mereka, yang berakhir mereka berdua tewas bersama. Dan film pun tamat dengan ending yang membagongkan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.